Pancasila sudah final dan mengakomodir semua nilai yang ada di berbagai agama yang ada. Oleh karena itu saya kira ideologi pemersatu bangsa ini kalau kita mau maju ke depan lebih baik lagi, maka Pancasila lah kita jadikan itu sebagai dasar. Apa Pancasila tidak cukup, Pak? Sebenarnya di dalam anggaran dasar jika Anda periksa, maka kami menjadikan tujuan negara Republik Indonesia itu sebagai tujuan partai juga. Nah, tetapi kan kita harus menyadari kemampuan, kompetensi kita masing-masing, sehingga kita mengambil inspirasi dari apa yang kami miliki. Bukan sekedar omong kosong misalnya, wishful of thinking gitu ya, tetapi berdasarkan basic dari latar belakang semua partai itu. Sehingga itu memperkaya keindonesiaan kita. Jadi sebetulnya juga PDS menarik bahwa PDS membuka diri termasuk terhadap umat Islam begitu ya, dengan ada calegnya. Tapi komentar Anda soal perbankan syariah yang RUU-nya dibahas di DPR, tetapi tampaknya PDS juga tidak setuju dengan usulan mengenai perbankan syariah ini. Ya, semua undang-undang yang berlatar belakangkan agama pasti kami tolak. Karena kami berkeyakinan bahwa Pancasila itu sudah mengakomodir semua agama. Oleh karena itu, apabila kita membuat satu, kami tidak menentang syariah karena itu harus dijalankan oleh umat Islam. Tetapi janganlah itu dibuat dalam bentuk undang-undang, tetapi dibuat dalam bentuk peraturan partai ataupun sejenis seperti itu. Karena manakala kita bicara undang-undang, maka itu turunannya, konsiderannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan apabila kita bicara ada undang-undang agama, maka dia tidak akan patuh kepada UUD 45, dia akan patuh kepada undang-undang agama itu sendiri. Dan di sini akan terjadi dualisme. Dan di sini kami akan melihat terjadi pragmatisme, terjadi hal-hal yang justru mengkhawatirkan kami bahwa ke depan Indonesia akan terancam dengan disintegrasi. Mungkin itu pemahaman yang kurang. Anda setuju dengan kurang menyeluruh soal perbankan syariah? Barangkali Pak Sabto punya penjelasan ya? Iya, saya kira dalam konteks ini kita tidak boleh terpaku pada nama. Sebab inti dari perbankan atau ekonomi syariah itu adalah profit sharing. Kita bisa lihat misalnya makalahnya Profesor Tobi Mutis, saya kira teman-teman PDS kenal, beliau dari Universitas Trisakti. Beliau sangat menyetujui sistem profit sharing ini. Bahkan Bank Dunia telah punya satu counter khusus tentang perbankan syariah ini. Karena itu dianggap melayani juga sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Artinya jangan-jangan ini semua karena ketidakpahaman teman-teman PDS. Bukan, kami setuju itu sebagai satu produk, tapi tidak perlu harus dalam bentuk undang-undang. Jadi kita lihat dimanapun bahwa Indonesia punya undang-undang dasarnya adalah Pancasila UUD 45. Baik, ada interupsi. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Pancasila adalah platform besar yang harus kita breakdown dalam realitas. Kembali lagi tentang Piagam Madinah, kekhawatiran Pak Denny dan saudara-saudaraku di PDS telah dijawab oleh sangat mendasar oleh sosiolog terkemuka yang menulis Beyond Religion. Dia mengatakan bahwa negara Madinah itu adalah negara paling modern yang ada di saat itu. Bahkan melebihi Athena yang ketika itu sering dijadikan sebagai rujukan untuk demokrasi. Ketika itu di Athena hanya memberi hak kepada orang laki-laki merdeka untuk berbicara. Akan tetapi di Madinah ketika itu Bilal, seorang budak sekalipun, diberi kemuliaan untuk mengumandangkan agama. Bahkan yang kedua, untuk masalah perbankan syariah. Seluruh agama, apalagi Islam, Kristen, Yahudi dan sebagainya, menolak sistem riba. Karena itu hanya akan menindas orang lain. Sistem perbankan syariah itu menjamin kesamarataan. Tadi sudah ditekankan bahwa PDS sebenarnya bukan tidak setuju tentang konten dari produk itu. Dari belakang. Ya. Di dalam Alkitab, larangan riba itu eksklusif antara Yahudi, Israel. Dan kalau kita lihat kenyataan di dunia, bahwa orang Israel, Yahudi yang paling hebat dalam menjalankan uang, piawai dalam soal uang, kepada bangsa lain. Tetapi sesama Yahudi memang dilarang. Tetapi dalam tradisi kepercayaan Kristen tidak demikian. Tidak demikian. Jadi jangan dikait-kaitkan sesuatu yang tidak berlaku di dalam etika dan moralitas Kristen. Saya kira kita komit, Pancasila itu sudah the best lah untuk sebagai ideologi pemersatu bangsa. Mengapa kita harus mengambil yang lain-lain lagi? Dan ini akan menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Karena itu final aja Pancasila. Mari kita go ahead bersama dengan Pancasila. Saya kira sebentar Pak ya.
Saya kira menarik. Kami juga belajar, bukan seperti Gus Dur bilang hanya belajar dari Cina ya, tetapi kita juga perlu belajar dari Arab ya. Iya. Bahwa memulai itu sesuatu itu baca tuh dari belakang gitu. Nah kalau Pancasila kita mulai baca dari belakang, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan, maka kita akan bergandengan tangan untuk mensejahterakan bangsa ini. Kita capek bicara tentang agama, kita bicara tentang perbedaan, tapi bagaimana dengan kesejahteraan rakyat ini? Saya kira mari kita mulai dari sila kelima untuk mensejahterakan bangsa ini. Jadi akarnya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan. Ini ada yang menginterupsi lagi dari PKS? Penjelasan itu sangat tidak konstitusi, sangat tidak relevan. Karena sila pertama disusun sampai sila pertama sampai kelima itu ada urut-urutannya. Ya. Bagaimana mungkin Anda membolak-balikkan 5 dulu dibaca? Tidak lurus pemikiran Anda. Silakan. Ya, silakan. Karena tidak boleh ada undang-undang yang sektarian, yang diskriminatif. Baik. Sebenarnya kita memang harus berhati-hati tentang sesuatu yang bertentangan dan kita sepakat bahwa untuk mengatasi perbedaan atau bertentangan itu Pancasila lah alatnya. Seperti Ya itu adalah Pancasila, tapi kan betul bahwa direalisasikan dan diejawantahkan begitu dalam format yang sebetulnya juga menguntungkan buat banyak pihak kok. Namanya saja syariah, tetapi bawa keuntungan buat sebagian Mungkin besar kita tidak masyarakat. bicara masalah untung rugi saja, Mbak. Tetapi kita bicara tentang substansi, bahwa kita perlu mempunyai persoalan hukum yang, jadi melihat hukum itu secara satu gitu loh. Nah kalau ada dualisme hukum, contoh terjadi konflik di dalam persoalan itu, maka kita akan mau lari kemana hukumnya? KUHP kah? KUHAP kah? Ataukah kepada kitab Emang suci? sebesar itu Pak ya Ini akan potensi sulit. konfliknya sampai dipikirkan sebegitu jelimet begitu oleh kawan-kawan di kira PDS? tidak. Sekali lagi kalau seluruh bangsa Indonesia termasuk kami juga mempelajari kembali, platform kebijakan pembangunan PK Sejahtera tidak menyebut syariah sebagai basic, tetapi dia sebagai inspirasi. Cita-cita kami adalah menciptakan negara madani yang adil secara politik, sejahtera secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Tapi sudah terbukti ya Pak ya, sudah terbukti hal-hal peraturan yang mengandung syariah menimbulkan konflik. Kita tahu ada perda-perda syariah, begitu banyak kontroversinya. Anda setuju memperlakukan perda-perda syariah? Anda harus tanya siapa yang mengusulnya. Saya ingat saya dari partai-partai besar lainnya yang mengusulkan Tapi perda. Anda setuju nggak? Anda setuju nggak? Tapi PKS setuju tidak? Kita menyetujui apa yang disepakati di dalam persetujuan legislatif di DPR di tingkat lokal. Karena kita berdasarkan suara terbanyak, Ya baik. aspirasi Silakan. terbanyak dari masyarakat. Mas Sato, Ya, Piagam Madinah. Piagam Madinah itu ketika Nabi datang ke Madinah, itu kelompok Muslim di sana itu minoritas. Yahudi dan kaum musyrikin adalah kelompok mayoritas. Yang mau kita persoalkan adalah, pertama, Nabi datang sebagai kelompok minoritas, tapi bisa menjadi pemimpin, bisa diterima sebagai pemimpin di situ. Pertanyaannya adalah, dalam suasana seperti itu, apakah bisa terjadi di Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat di dalam Piagam Madinah itu mengatur mengenai perjanjian di antara suku-suku yang berperang. Kesepakatan-kesepakatan yang mereka harus mengambil. Tetapi menyangkut hal-hal yang menyangkut kebersamaan, itu harus dinyatakan sebagai itu perjuangan kita bersama. Terima kasih banyak. Ya, tetapi yang menjadi perbedaan itu untuk menjadi urusan masing-masing. Silakan Pak Sarto komentarnya. Iya. iya. Penentuan tentang kepemimpinan nasional tidak ditentukan oleh satu partai, PKS atau PDS, tapi oleh 240 juta warga negara Indonesia. Jika memang mereka memilih satu pihak, seseorang, apapun agama atau latar belakangnya, maka kita tidak bisa menolak pilihan itu. Nah, berkenaan dengan Piagam Madinah, kita harus melihat dalam salah satu buku Muhammad Abidullah berjudul The First Constitution in the World, yang paling penting adalah basic values-nya. Apa yang tercantum di sana? Yang pertama ada egalitarianisme sosial, kesamaan derajat. Dan seluruh persoalan dipecahkan secara damai. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai peacemaker, seorang juru damai. Nah, inilah yang kami ingin bawa, bukan teksnya, tetapi substansi dari nilai-nilai itu. Artinya jika nanti suatu saat ada presiden non-muslim terpilih, PKS menerima begitu? Siapapun kalau itu pilihan rakyat. Iya, baik. Artinya berarti sebetulnya PKS berasas Islam, tapi menerima semua golongan begitu Pak Denny.
Ya, saya kira itu bagus karena memang kita harus membangun nilai-nilai pluralisme itu di Indonesia, dan kami tentu sangat menghargai kalau memang PKS mengandung nilai-nilai plural seperti itu. Tetapi kita juga tentu dalam hal ini harus melihat bahwa apa yang menjadi landasan hukum kita sebagai negara yang demokratis, yang betul-betul hukum itu dijadikan sebagai panglima. Manakala ada dualisme hukum di sini, maka di sini akan terjadi persoalan-persoalan. Oleh karena itu kita harus clear dulu bahwa persoalan hukum ini sudah diselesaikan oleh the founding father pada waktu itu. Iya. Jangan dipersoalkan. Untuk mengatasi dualisme hukum itu bagaimana Pak Sabto? Bagi kami tidak ada dualisme ya.